Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama datang memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Yang siap memuji menyembah berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Katakan bersama, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Saya udah coba Tuhan, sama-sama bangkit berdiri, katakan haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sekali lagi katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Itu alasan kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Untuk memuji Allah yang begitu besar Tuhan. Terima kasih oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh berada di rumah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak untuk menerima segala hormat dan pujian kami. Karena tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Dan tiada Tuhan seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan percepat langkah mereka. Tuhan tibakan ke tempat ini sampai dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Bapa di dalam surga, sebelum kami masuk dalam ibadah-Mu yang kudus Tuhan. Apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan.
Bahkan kami berbuat salah di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mohon ampun Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, baik itu perkataan kami, perbuatan kami, bahkan pikiran kami yang tidak kudus Tuhan. Sehingga kami pada pagi hari ini boleh masuk dalam ibadah-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Nya yang telah Tuhan utus untuk menjadi berkat bagi kami semua. Bapak Pendeta Yosafat Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan, biar Engkau sampaikan melalui mulut dan bibirnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara, mari kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Tidak ada seperti Engkau dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami datang dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Kami menyadari kelemahan dan kekurangan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bertata di atas pujian kami pagi hari ini Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Katakan bersama, takkan ada lagi, oh takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan diriku menjadi baru.
Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kita naikkan ucapan syukur kita. Haleluya. Sebab Engkau baik. Kasih-Mu tiada pernah ada taranya Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang selalu memulihkan hati kami Tuhan. Kami kagum-akan kasih-Mu. Sungguh kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Yes, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Haleluya Tuhan. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu Tuhan. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Oh, haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yang siap bersorak-sorai katakan amin. Haleluya. Allah yang kita sembah di Allah yang luar biasa. Amin. Berjalan dengan Tuhan Yesus pasti ada sukacita. Amin. Ya, haleluya. Tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Semua katakan jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Yes. Jalan bersama Yesus hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya damai di hatiku. Katakan jalan bersama Dia. Haleluya. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus hatiku kan sejahtera. Haleluya. Oleh karena kasih-Nya hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya damai di hatiku. Haleluya. Sama-sama katakan jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam
bersama Dia. Yes, pasti ada sukacita. Yo, haleluya. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Amin Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Lambaikan tangan saudara buat Tuhan Yesus. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, oh bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Lebih lagi katakan, jalan bersama dengan Yesus, jalan bersama dengan Yesus manis. Oh, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis. Haleluya. Selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia. Oh, bersama Dia. Oh, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Dia, jalan bersama dengan Yesus manis. Lambaikan tangan kita buat Tuhan. Selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis. Selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, oh, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, oh, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Sekali lagi katakan, bersama Dia, bersama Dia, oh, bersama Dia, oh, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Oh, haleluya, sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan. Yes, haleluya. Haleluya, Yesus. Kita siapkan hati kita. Kita mau menerima firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami tahu ketika kami di dalam kesesakan, bahkan ketika kami sudah terhimpit Tuhan, satu hal yang kami mau katakan, kami tidak akan pernah menyerah pada apapun juga. Sebab kami percaya, kami memegang Tuhan yang benar di dalam hidup kami. Tuhan yang sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau tetapkan hati kami. Kami mau tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Kami mau tetap bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba.
Tuhan punya rencana. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita satu di dalam doa. Segala kemuliaan, puji dan hormat hanya bagi-Mu Bapa di sorga. Tuhan yang kami kenal dan Tuhan yang kami panggil hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kata yang lebih indah yang bisa kami persembahkan kepada Tuhan selain ucapan syukur, di mana Tuhan Kau senantiasa berkarya atas hidup kami masing-masing. Kami mengucap syukur kalau sepanjang minggu ini kami bisa lalui penuh dengan berkat dan kemenangan yang dari Tuhan. Satu hal yang kami tahu bahwa Engkau tidak mungkin berdiam diri. Tuhan yang mengambil alih seluruh hidup kami Bapa. Sehingga dengan demikian dari hari ke sehari kami mengalami satu kehidupan, mengalami kemuliaan yang satu menuju kemuliaan berikutnya. Kami pun juga mengucap syukur kalau kami ada sebagaimana kami ada seperti siang hari ini, pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, tibalah waktunya. Tuhan akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini sebagai tanda kehadiran Tuhan. Roh Kudus Engkau yang bekerja. Roh Kudus Engkau yang berdaulat. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami memahami ketika Tuhan bekerja, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak diberkati Tuhan. Tetapi kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami menyambut kebenaran firman-Mu dalam satu nama yang ajaib. Yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dan shalom, silakan duduk. Bapak Ibu sahabat umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, saya mengucap syukur kalau saat ini bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Ini semua karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Saya memberikan judul khotbah siang ini Bapak Ibu pagi ini, yaitu datang kepada Tuhan dengan sukacita. Datang kepada Tuhan dengan sukacita, dan ayatnya terambil dari Mazmur pasal 122 ayat yang pertama. Sekali lagi saudaraku, khotbah pada saat ini saya memberikan judul datang pada Tuhan dengan sukacita. Mazmur 122 ayat pertama, demikianlah firman Tuhan. Nyanyian Syarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saya ulang sekali lagi, nyanyian Syarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan,
Kalau kita amati judul ini Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, kenapa sih kita datang kepada Tuhan dengan sukacita? Saya percaya bahwa segala sesuatu yang dikerjakan dengan sukacita pasti hasilnya lebih baik. Setuju dengan saya? Segala sesuatu yang dikerjakan dengan sukacita pasti hasilnya lebih baik. Pelayanan yang didasari dengan hati yang sukacita, saya percaya pasti mempersembahkan yang terbaik. Demikian juga sekolah, kuliah, bekerja, dipersembahkan, dikerjakan dengan sukacita, pasti hasilnya lebih baik. Saya berdoa, saya berharap saudaraku, setiap kita tidak ada seorang pun di antara kita yang datang kepada Tuhan karena terpaksa. Setuju? Karena terpaksa, tidak ada, amin. Tetapi kita datang kepada Tuhan penuh dengan sukacita, dan semua itu diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya. Sebelum saya masuk khotbah ini Bapak Ibu Saudaraku, ini ceritanya kan begini menurut perikop ini Bapak Ibu. Jadi pada waktu itu Saudaraku, ayat ini diawali dengan nyanyian siarah Daud. Apa sih yang dimaksud dengan siarah? Kalau di Indonesia Saudaraku, siarah itu datang ke makam, kan begitu kan? Datang ke makam mengenang orang-orang yang kita kasihi, yang dipanggil oleh Tuhan. Entah itu mama, papa dan sebagainya, atau orang-orang yang kita kasihi. Tetapi saya melihat di sini adalah nyanyian siarah itu adalah nyanyian yang dinyanyikan pada waktu hati sedih. Nyanyian yang dinyanyikan pada waktu gundah gulana. Nyanyian yang dinyanyikan waktu orang itu mengalami pergumulan. Nyanyian yang dinyanyikan pada waktu kita sedang mengalami masalah. Dan anehnya Bapak Ibu, luar biasa di sini dikatakan aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jadi Daud pada waktu itu mendapat sebuah berita. Mendapat sebuah berita bahwa ada orang yang mengajak supaya dia pergi ke rumah Tuhan bersama-sama dengan orang tadi. Bapak Ibu Saudara, sebuah berita itu layak didengar. Atau sebuah berita saudaraku, kita penasaran untuk mendengarnya. Yang pertama adalah berita itu berbicara tentang apa? Yang pertama adalah bicara tentang siapa. Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Kalau kita nonton TV Bapak Ibu, berita yang gak penting biasanya kita matikan TV-nya. Jadi berita tersebut berbicara tentang apa? Berita tersebut berbicara tentang siapa? Semakin orang itu orang hebat saudaraku, maka semakin kita senang untuk mendengarnya. Tetapi kalau orang itu Bapak Ibu, atau berita adalah berita yang biasa saja. Misalnya berita hanya kebanjiran, saya kira enggak usah lah. Soal kebanjiran kok itu. Yang berikutnya adalah siapa yang mengabarkan berita tersebut. Tentunya saudaraku, orang yang mengabarkan berita itu saudaraku ditentukan integritasnya bisa dipercaya atau tidak. Setuju dengan saya? Haleluya. Jadi saudaraku, saya pernah konseling dengan satu keluarga, masing-masing saling menyalahkan. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, kakak menyalahkan adik, adik menyalahkan kakak. Akhirnya saya teriak sekeras-kerasnya, "Woi! Diam!" Bro, saya datang ke sini karena saya diundang. Saya datang ke sini bukan nyelonong, kata orang Medan. Saya datang ke sini karena Anda ingin mendengar apa yang saya sampaikan. Istri menyalahkan suami, suami menyalahkan istri. Kakaknya bilang, adik saya itu tukang bohong Pak. Jadi kalau dia ngomong itu 90% bohong, 10% diragukan, hancur sudah. Saudara bayangkan 90% bohong, 10% diragukan kebenarannya. Saya kira saudaraku, orang yang modal begini, sekali waktu dia ngomong sesuatu yang serius orang gak mau dengar. Karena selama ini kamu suka bohong. Betul kira-kira? Maka sering saya sarankan di mana-mana Bapak Ibu, bagi yang sedang pacaran, tanya cowokmu, kita jadi menikah enggak sih Bang? Kita ini menikah enggak Kak? Kita ini menikah enggak Mas? Kita ini menikah enggak Bro? Tanya. Jangan sudah 8 tahun enggak jelas. Mau dibawa kemana hubungan kita, kan gitu ya. Haleluya, haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang berkata Tuhan, siapa yang mengabarkan berita tersebut, integritasnya bagaimana, pengalamannya dengan berita itu bagaimana. Kalau Daud yang berbicara tentang Tuhan, saya percaya itu adalah pengalaman pribadi.
Kalau Daud berbicara tentang Tuhan, saya percaya dia mengalami hal-hal yang ilahi, hidup bersama dengan Allah. Jadi ceritanya itu bukan bujuk, saudaraku. Ceritanya itu bukan baleo, ceritanya bukan cerita bohong. Saya percaya apa yang disampaikan itu adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Maka dari itu, saudara, kita sebagai orang percaya, jangan hanya bicara apa yang kita tahu, tetapi berbicara juga apa yang kita alami, hidup bersama dengan Tuhan. Ibu saya tuh nggak bisa baca tulis. Kalau toh nulis pun tulisannya nggak bisa dibaca. Tetapi kalau ibu saya sudah bicara pokoknya sekali Yesus tetap Yesus. Kan begini Budi, aku nggak mau tahu, pokoknya sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudaraku, seberapa bermanfaat berita itu kita dengar. Di dunia ini kan banyak berita kan. Apalagi saudaraku nanti menjelang pemilu. Banyak orang yang merasa dirinya penting. Padahal selama ini nggak pernah muncul. Berita di mana-mana, berita di mana-mana, berita di mana-mana. Tergantung saya, tergantung saudara. Kira-kira berita itu bermanfaat atau tidak. Kalau tidak ada gunanya, ngapain kita peduli dengan itu? Kalau tidak ada gunanya, ngapain kita menghabiskan waktu? Amin ibu-ibu. Jangan waktunya habis untuk drama Korea. Sampai saat teduh pun gak tenang. Karena drama Korea itu memukau. Kalau gak ikut satu episode saja, kacau itu masakan. Aduh, gimana ya? Dan yang tersiksa Bapak Ibu, saya nungguin istri saya nonton drama Korea. Bintangnya tuh gak ada yang mirip dengan saya. Saya senangnya tinju. Tetapi demi permaisuri, saudaraku, saya duduk nyengir, papi ngantuk. Enggak, padahal ngantuk banget. Jujur, ngantuk. Tinggal 5 watt, Bu. Tinggal 5 watt. Haleluya. Memang di mana-mana Pak, hadirat perempuan itu luar biasa. Dari rumah kita ke Jalan Kartini, mau beli batik warna coklat, sampai di sana yang jadi warna lain loh. Heran saya. Saya dikasih kartu ATM supaya saya merdeka, tapi nomor PIN dia yang hafal. Podo wae rek. Jalan-jalan ke mall saudaraku, saya dipegangin. Dia pun saya pegangin. Saya pegangin supaya nggak belanja yang lebih mahal. Saya dipegangin karena saya disandra untuk bayar. Haleluya. Itulah hadirat perempuan begitu, Pak. Kadang-kadang membingungkan. Mami kok masakannya hari ini tawar? Masak sih? Padahal sudah banyak loh garamnya. Kok hari ini masaknya asin banget? Masa sih? Padahal sedikit loh garamnya. Loh yang benar yang mana sih saudaraku? Haleluya, haleluya. Oh, sebelum nikah dulu saya sering nyanyi. Aku tak sanggup lagi menderita semua ini. Setelah menikah, saya lihat istri saya, dia sedang berbaring tidur. Saya nyanyi, ini wanita yang tak dapat ku mengerti. Haleluya, haleluya. Tapi saya sering selamat, aduh istriku, alangkah indahmu. Haleluya. Untung kamu itu ciptaan Tuhan. Kalau ciptaan Korea namamu Sang Somwati. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Bapak-bapak itu harus punya lagu untuk dinyanyikan kepada istri. Lagu manja-manja aja. Iya, istri itu kalau dinyanyikan lagu buat hati senang Bapak Ibu, saya percaya itu mempengaruhi hidangan makan besok. Betul Bapak Ibu, istri itu hanya potong rambut saja, mondar-mandir. Kita cuma diharapkan bilang, mama cantik deh, cuma itu saja. Kalau bawa-bawa gak disanjung gak apa-apa. Apalagi rambut saya. Mutasi, gak tahu kemana. Nah kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat lembar-lembar berikutnya. Mohon izin saya minum.
Ya, berkat Tuhan dalam ayat ini atau pesan Tuhan dalam ayat ini. Setahu saya Bapak Ibu, setiap Tuhan Yesus berkhotbah, itu ada 3 kelompok yang hadir. Kelompok yang pertama adalah orang-orang Farisi, Saduki yang hanya ingin mencari kesalahan Yesus. Salah, tangkap langsung. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mengejar berkat-berkat yang sepele. Setelah Tuhan Yesus mengadakan mujizat kepada 5.000 orang yang makan roti itu kan, besoknya semakin banyak orang yang datang. Dan Tuhan mengatakan, kamu kesini itu karena roti. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang memang benar-benar ingin menjadi murid Kristus. Saya mendoakan, saya yakin setiap kita adalah kelompok yang ingin menjadi milik Kristus. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan itu sudah menjadi milik kita Bapak Ibu, waduh jangan lainnya Tuhan tambah-tambahkan. Kan begitu ayatnya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Oke lanjut, berkat Tuhan dalam ayat ini atau pesan Tuhan dalam ayat ini. Kenapa si Daud mengatakan aku bersuka cita ketika dikatakan orang mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dikatakan orang loh Bapak Ibu, jadi orang lain yang menyampaikan toh. Analoginya begini. Bapak Ibu Saudara jemaat GPI Glow, ayo kebaktian di gerejaku yuk. Terus orang itu bilang apa? Pertanyaan biasanya apa? Memang ada apa di sana? Pasti kan begitu kan? Maka saudara bisa menceritakan bagaimana pengalaman rohani dengan Tuhan. Karena ada mengajak seseorang datang tempat, atau saudaraku, kalau Anda pengen makan ikan bakar, di sana loh tempatnya. Hauce, mantap. Aduh, enak banget. Waktu saya ngomong gitu, apakah saya dapat upah dari restoran itu? No, enggak. Saya tetap bayar Bapak Ibu. Tetapi saya berbicara apa yang saya alami. Nah, ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan, Daud itu bersuka cita. Padahal waktu itu saudara Daud itu sedang dalam kondisi yang sedih. Dalam kondisi yang sedang gundah gulana. Kenapa demikian? Berkat apa yang Tuhan sampaikan dalam ayat ini? Yang pertama adalah Daud mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Daud mengenal siapa yang Tuhan sembah. Saya percaya saudaraku, kalau ada teman Anda yang sekian tahun tidak ketemu, teman baik. Dan tiba-tiba Anda dapat berita, temanmu yang namanya ini sekarang sedang nginep di hotel sana. Ayo kita ketemu. Saya percaya Bapak Ibu, pasti kita semua menyediakan waktu yang terbaik untuk ketemu dengan teman. Karena saya mengenal. Jadi berita itu Bapak Ibu, berita yang positif menyenangkan, berita yang negatif saudaraku bisa tidak menyenangkan. Misalnya kita telepon atau kita bisik-bisik dengan seorang sebelah. Terus gimana? Masa sih? Enggak kali. Aku kenal kok orang itu. Enggak lah. Itu fitnah rasanya. Enggak begitu. 20 tahun saya bergaul. Enggak pernah dia merugikan saya. Tapi berita yang lain saudaraku. Ini kan berita yang jelek ya. Yang ketiga. Berita yang lain dulu. Masa? Oh ya? Kapan? Aduh, saya senang sekali loh. Kita mengenang waktu kita muda dulu zaman remaja. Kalau kita jatuh cinta biasanya suratnya warna apa? Haleluya. Saya biru muda, Mbak. Selera kita berbeda. Pink betul. Kita tulis bla 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 bla. Bagian di bawah ditulisnya apa? 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat harus sambil mengenang masa lalu. Jadi saudara kita baca surat ini belum selesai. Masa sih? Padahal gak ada orang saudaraku. Hanya surat. Saya menikah dengan istri saya, Bu Lydia. Saya tuh gak pacaran. Waktu saya ngomong, kita mau menikah, saya belum selesai ngomong, dia langsung bersedia. Jangan ngadu Pak ya. Kami nggak pacaran sama sekali Bapak Ibu. Istri saya bilang gini,
Saya bilang gini, sampaikan satu kata yang buat saya yakin. Dia bilang apa? Mas Yosafat tidak akan pernah menyesal nikah dengan saya. Kalimat pendek toh, tapi itu saya kenang menghujam Pak. Sampai hari ini segala urusan dia lebih hebat daripada saya. Bahkan STNK motor pun dia yang ngurus. Karena saya biasa ya silakan. Kalau si saya kan enggak, di mana-mana kan belas kasihan bapak-bapak kayak Bu, ya soalnya kan begini. Ya Bu silakan, tahu-tahu sudah di depan. Apalagi kalau beli gorengan saudaraku, dari mana Mas? Dari Jawa Timur. Jawa Timurnya mana? Surabaya. Surabaya mana? Aku Surabaya, aku tempat teman. Ambil satu, masa sih? Tapi aku pindah ke Mojokerto, 2, tahu-tahu habis 6. Aduh, haleluya. Ibu-ibu, saya susah memahami ibu-ibu. Dengan dirinya aja tidak sehati. Apalagi di Perumnas, Pak. Saya tinggal di Perumnas, Pak. Sudah tahu reteng kanan beloknya kiri. Loh, apa enggak aneh? Retengnya kanan beloknya kiri, ditegur malah dia ngotot. Loh, kok aku yang salah sih? Motornya merek lain, jaketnya merek lain, helmnya merek lain. Apa sih ini maunya? Berarti dia sendiri aja nggak sehati. Jelas-jelas reteng kanan belok kiri. Besoknya reteng kiri beloknya kanan. Ini namanya juga baru belajar. Loh, saya langsung ngegas, celinci perek sampean. Haleluya. Kok malah aku sini salah no. Haleluya. Ya, Mazmur 9 ayat 11. Bisa ditampilkan ayatnya Mas? Mazmur 9 ayat 11, ayatnya pendek, di situ dikatakan apa Bapak Ibu? Orang yang mengenal namamu lanjut, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Artinya begini Bapak Ibu, kalau saudara ingin mengenal seseorang, maka saudara harus bergaul dengan orang itu. Setuju dengan saya? Kalau kita ingin mengenal seseorang, kita harus bergaul dengan dia. Kalau sudah teman akrab nanti Bapak, sampai ulang tahunnya pun kita hafal. Lah demikian juga dengan Tuhan, apa yang diungkapkan oleh Raja Daud ini Bapak Ibu. Orang yang mengenal namamu, ya Tuhan percaya kepadamu. Jadi saudara, artinya kita tidak bisa percaya kepada Tuhan kalau kita nggak mengenal. Ini perjalanan rohani berikutnya ya saudaraku. Kalau pertama-tama kan Tuhan yang mengenalkan dirinya. Nah, saudara-saudara, kita ini tenang atau tidak dalam hidup ini itu bukan karena nggak ada masalah. Seandainya pun ada masalah, seandainya pun ada pergumulan, kalau saudara mengenal Tuhan, saya percaya hidupmu tenang. Betul kira-kira Bapak Ibu? Ada terjadi goncangan sebesar apapun, ada masalah sebesar apapun, ada pergumulan sebesar apapun, kalau kita kenal dengan Tuhan, saya percaya kita tenang. Karena Raja Daud juga mengatakan, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Haleluya. Mari kita lihat berikutnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, untuk mengenal Tuhan, yang pertama adalah bergaul dengan Dia. Yang kedua adalah mempunyai pengalaman dengan Dia, pengalaman rohani, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terus, Tuhan memperkenalkan diri melalui caranya sendiri. Ada orang yang dipanggil oleh Tuhan ketika dia makmur, ketika dia mapan. Tetapi ada orang yang dipanggil Tuhan ketika dia mengalami masalah yang begitu berat. Setiap kita dipanggil sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan. Saya tanya Bapak Ibu, siapa yang mengenal suami kita masing-masing atau istri kita masing-masing? Yang mengenal suami, seorang suami itu adalah istrinya, betul? Yang mengenal istri itu adalah suaminya. Haleluya, haleluya. Saya pernah salah, saudaraku, dalam hidup saya. Ini hubungan dengan istri saya. Besok ulang tahun, saya lupa kalau besok dia ulang tahun.
Kebanyakan bapak-bapak begitu. Nggak ingat ulang tahun, kebanyakan. Nah, terus waktu dia cuci piring Bapak Ibu, istri saya ledekin saya. Papi, Mami besok ulang tahun. Ya. Terus, Papi cuma bilang iya gitu aja. Nah, rupanya sudah ada agenda tersembunyi, Bu. Kira-kira aku mau diajak makan di mana ya? Aku juga belum tahu. Pokoknya besok aku ulang tahun. Besoknya Bapak Ibu dia sudah dandan cantik, dandan pesum. Orang Manado bilang, saudaraku. Terus, ayo, Mami mau makan di mana merayakan ulang tahunmu? Terserah Papi aja. Karena terserah Bapak Ibu, saya ajak ke warung pecel Madiun. Kan bilangnya terserah. Terserah itu artinya 50% setuju. Dan kami juga kebetulan suka makan warung pecel Madiun itu, di warung pecel Madiun itu. Berbahagialah yang dari Madiun. Sekalian promo. Saudara-saudara, kita masuk ke warung itu dia makan. Dengan agak sedikit berlinang air mata. Saya menduga dia terharu. Karena ulang tahun. Tak lihat dia makan sambil agak mewah-mewah. Tambah tempe goreng, tahu goreng. Makasih. Oh, benar-benar terharu istriku. Setelah makan kami bayar pulang Bapak Ibu. Apa yang dilakukan sampai di rumah? Ulang tahun gak nendang. Loh saya kan sudah tanya, kita makan di mana? Terserah. Ulang tahun kok pecel, apa itu? Dia khotbah tanpa doa pembukaan. Dia ngomong-ngomong, loh sayangku tadi kan bilang terserah. Oke, maunya apa? Papi nikah dengan saya sudah berapa tahun sih? 20 tahun. 20 tahun enggak, kamu harusnya ngerti aku tuh suka apa. Jangan ditanya lagi. Sudah 20 tahun masa enggak ngerti-ngerti juga? Oh, dia suka ikan bakar di Renon. Kenapa enggak bilang terus terang? Ngerti dong harusnya. Ulang tahun kok makan pecel, apa itu? Enggak ngefek. Ya, haleluya. Ibu-ibu harap mengerti ya, gengsimu enggak usah tinggi-tinggi. Ngomong terus terang kenapa sih? Terus teranglah, biar terang terus. Kayak iklan lampu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, daripada waktu, oke, kalau gitu kita berangkat ke sana. Enggak. Sudah penuh. Aku enggak mau makan. Oke, besok ya, besok. Terserah, terserah lagi. Akhirnya Bapak Ibu besoknya mandi, dia dandan cantik. Mami mau kemana? Ya ampun, tanya lagi. Kan ikan bakar. Oh ya, betul, ikan bakar. Oh ya. Setelah sampai sana Bapak Ibu, aduh. Dia makan dengan bersyukur. Dan saya tidak terhakimi juga. Sampai di rumah, saudaraku, Papi makasih ya. Dalam hati kamu gak ngerti, rasanya jiwaku kayak disalibkan aja. Aduh. Istriku alangkah indahmu. Haleluya. Saya nyanyikan Bapak Ibu lagu pendek. Istri saya cantik. Terus cantik istri saya. Sambil dipopok supaya dia tidur. Kalau tidak cantik terus bukan istri saya. Yang sekarang duduk berdampingan suami istri. Coba suami-suami nyanyikan istri saya galak coba. Tapi saya sarankan jangan. Istri saya galak istri saya yang benar.
Langsung nadanya berubah Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Berbahagialah yang belum menikah. Amin. Tapi berbahagialah juga yang sudah menikah. Menikah tuh asik loh Bapak Ibu. Menikah tuh asik. Haleluya, haleluya. Oh. Haleluya, haleluya. Lanjut. Yes. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kenapa Daud mengatakan hatiku bersukacita? Karena Daud selalu merindukan Tuhan dalam hidupnya. Kerinduan itulah yang menggerakkan Daud untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kerinduan itulah yang menggerakkan saya dan saudara untuk selalu lengket dengan Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Orang yang sedang jatuh cinta kan begitu kan. Katanya Farid Harja melihat air aja laksana api, melihat api laksana air, kan begitu. Diam-diam aku suka kamu, kan begitu lagunya anak-anak remaja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kita bisa menikmati duduk dengan Tuhan dalam hadiratnya. Karena kita rindu akan Tuhan. Itu juga yang dialami oleh Daud. Daud itu Bapak Ibu hidupnya penuh dengan berbagai masalah. Dari kecil saja sudah dikucilkan. Saudaranya semua, saudara menjadi tentara prajurit, Daud enggak. Karena Daud itu masih muda dan postur fisiknya saudaraku tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar. Masih kemerah-merahan wajahnya kata Alkitab. Artinya dia masih muda. Bahkan ada ayat yang mengatakan sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi engkau ya Tuhan, engkau menerima aku. Saya menangkap di sini Bapak Ibu Saudaraku bahwa ada waktu tertentu Daud itu ditinggalkan oleh orang tuanya. Kira-kira kapan Daud ditinggalkan oleh orang tuanya? Ketika dia dikejar oleh Raja Saul. Pada waktu itu siapapun yang dekat dengan Daud, saudaraku, itu bisa dibunuh oleh Raja Saul. Karena dianggap itu melindungi. Dan itu terjadi imam-imam di daerah Nob atau kota Nob, saudaraku. Daud itu hanya nginep. Besoknya semua dibantai oleh Saul. Waduh, ngeri sekali. Nah, Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Tolong ditampilkan. Mazmur 42 ayat 2 sampai ayat 5 Bapak Ibu Saudara. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Lanjut. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kapan aku berjumpa dengan Allah? Kapan aku melihat Tuhan? Kapan aku melihat keajaibannya? Lanjut. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Artinya Bapak Ibu, pemazmur ini setiap hari, setiap saat dia menangis karena banyaknya pergumulan. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Maksudnya begini Bapak Ibu, sekarang kamu sedang bergumul. Sekian lama kamu bicara tentang Tuhan, tapi nyatanya pergumulanmu nggak pernah selesai. Di mana Tuhanmu? Di mana Allahmu? Tunjukkan, buktikan. Mana Tuhanmu? Mana Rajamu? Mana Allahmu? Ada seorang anak gadis yang menyerang ibunya. Saya datang, saudaraku dipanggil. Ibunya berkeluh kesah. Anaknya itu hampir pindah agama. Sedangkan orang tuanya sudah ke majelis dari gereja tertentu. Saya malu sekali Pak Yos. Kalau anak saya sempat sampai tinggalkan Tuhan. Anaknya setiap hari, anak gadisnya setiap hari, saudaraku, dia mencerca, dia menghantam ibunya. Bu, ibu kan sudah doa nih. Dia tuh ingin menikah Bapak Ibu. Mana suami saya? Kapan? Orang mana Bu? Besok? Minggu depan? Bulan depan? Atau setahun lagi? Mana? Orangnya mana? Ibunya Bapak Ibu puasa itu sampai berapa hari? 2 tahun. Badan saya habis Pak. Saya puasa untuk anak saya punya suami, dapat jodoh yang terbaik. Saya puasa 2 tahun Pak. Setiap hari saya menangis, setiap hari saya diserang. Mana Bu?
Undangannya sudah dibikin belum? Restoran mana? Hotel mana yang dipesan? Cateringnya siapa? Itu hari-hari Bapak Ibu. Dia menangis, ibunya menangis, bapaknya menangis juga. Aduh Pak, kok begini berat? Tapi saudaraku, apa yang dikerjakan suami ini tidak sia-sia. Sekali waktu bla 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 bla, ada anak muda yang ketemu ibu ini tanya-tanya, Mas dari mana? Dari Jogja. Loh Jogja? Jogja di mananya? Di kotanya? Iya Bu, nggih, ya. Jalan apa? Jalan ini. Gerejamu di mana? Gereja saya ini. Saya dulu waktu kuliah juga di gereja itu. Ibumu namanya siapa? Ibu saya namanya ini. Loh itu teman saya. Itu teman saya. Ibumu itu teman saya. Kami sama-sama kaum mudi dulu. Kami sama-sama ibadah pemuda dulu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, temannya itu menjadi besaran ibu ini. Anaknya akhirnya menikah. Tapi kan menguras air mata sedemikian banyak, melelahkan 2 tahun puasa Bapak Ibu. 2 tahun puasa. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kerinduan itulah yang membawa Daud saudaraku. Dia tidak mau terkungkung. Ayat tadi masih kita baca. Mazmur 2 ayat 4 kalau nggak salah tadi sampai di situ. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepada di mana Tuhanmu, di mana Allahku, lanjut. Inilah yang hendak ku ingat. Inilah yang akan aku lakukan. Sementara jiwaku gundaku lama, sementara jiwaku sedih, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Artinya Bapak Ibu, biarpun kita sedang bergumul, tetapi pergumulan itu tidak akan pernah membuat kita sulit melangkah ketemu dengan Tuhan. Masalah boleh terjadi, pergumulan boleh terjadi, tetapi kita jangan sampai dikuasai, jangan sampai dikendalikan oleh apa yang kita alami. Amin. Amin Bapak Ibu. Masalah boleh terjadi kalau toh itu seizin Tuhan Bapak Ibu. Tetapi jangan sampai kita dikendalikan. Maka sering saya sampaikan, semangatmu hai seorang suami jangan ditentukan oleh istrimu. Demikian juga sebaliknya kalau seandainya suamimu sedang lemah, jangan istri ikut-ikutan lemah, bangun imanmu setia, badi dengan Tuhan. Kalau ada orang tua yang lemah, anak-anak jangan ikut lemah. Kalau ada anak-anak yang lemah, orang tua jangan lemah, bangun imanmu di hadapan Tuhan. Sehingga mampu, oleh itu dimampukan kita menghadapi segala sesuatu penuh dengan kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang keras, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Jadi artinya kita tidak mau bergantung kepada orang lain. Tidak mau bergantung kepada orang lain. Kalau orang lain melakukan sesuatu yang gak benar, jangan ikut-ikutan. Kalau orang lain nggak benar, jangan ikut-ikutan. Enggak, aku punya iman sendiri yang harus aku bangun setiap hari dengan Tuhan. Haleluya. Maka dari itu, suami kembali ke fungsinya, bukan hanya mencari nafkah, tetapi juga salah satunya adalah seorang gembala di tengah-tengah keluarga. Amin. Seorang gembala di tengah-tengah keluarga. Sehingga dengan demikian idealnya, saudaraku, suami, istri, dan anak-anak itu imannya tumbuh bersama. Imannya tumbuh bersama, sehat bersama. Haleluya, haleluya. Saudara diberkati Tuhan, kita pun juga mensyukuri suami dan istri yang mendampingi kita. Ada sebuah kata yang mengatakan demikian, statement, merawat istrimu dengan baik karena suatu saat nanti dia akan merawatmu. Anak-anak punya kehidupan sendiri, betul ya kira-kira? Adik punya kehidupan sendiri, istri. Makanya kalau istri saya kerja, mami, kalau nggak penting banget, pulang dah. Pulang. Memang kenapa? Papi ini tambah boro, tambah lebih. Bukan lebih, aku manja sama siapa? Suami juga manusia. Loh, suami itu Bapak Ibu, saya kasih tahu ya, biarpun badannya kayak tentara, saudaraku.
Tapi kalau istri pergi, nangis Pak kita. Kita nggak bisa ngidupi kompor. Ini mutarnya ke kanan apa ke kiri sih? Bikin kopi aja racikannya nggak bener saudaraku. Tambah gula terlalu manis, tambah kopi terlalu pahit. Lama-lama dibuang. Jadi istri saudaraku, luar biasa. Mami cepat pulang dah. Aku di rumah sendirian, anak saya cuma satu, anak kami satu. Sedang kuliah di Surabaya, saya kerja. Aku haus. Ambil minum dong. Masih haus. Air es dong. Masih haus. Loh papi kenapa sih? Aku haus kasih sayang. Kalau nggak percaya Bu, coba aja. Pamit pulang ke orang tua 3 hari, jadikan 5 hari, pucat suamimu. Betul Bapak Ibu. Saya ini biarpun body aderai tapi hatinya kan tuwiti. Haleluya. Makanya saudara kita bersyukur dengan istri kita masing-masing ya. Biarpun seret-seret nggak apa-apa Bu. Istri itu kalau nggak seret malah nggak asik rasanya. Iya, kadang-kadang memang menyita waktu sih. Segala sesuatu dikomentari. Papa ada waktu nggak? Kenapa? Nggak ada waktu nggak? Kenapa? Ada waktu nggak? Ada. Aku mau cerita nih. Cerita apa? Aku mau cerita, oke? Tapi jangan bilang kalau aku sudah cerita. Ya, terus mau cerita apa sih? Papa jangan cerita ke orang-orang. Nanti ke Bu Wahyuni, ke Bu Lestari, ke Bu Wayan, semua tahu kalau saya pernah cerita. Oke, mau cerita apa? Ini baru mulai. Itu saja sudah cuma dimondar-mandir, bolak-balik. Aku mau cerita. Iya mau cerita apa? Papi dengar, Papa dengar. Katanya tadi punya waktu. Mau cerita apa? Nggak jadi. Lo nggak jadi. Papi nggak mau dengar. Oke, saya sudah dengar. Kamu cerita apa, Mama? Makanya dengar dulu. Akhirnya jengkel Bapak Ibu, isinya masuk kamar. Pintunya ditutup, der. Suaminya, lagi marah dia. Sudahlah, keluar lagi. Papa tahu nggak aku hari ini ketemu siapa? Loh, ya nggak tahu. Kan bisa tebak. Ketemu Bu Maria mungkin. Bu Maria udah pindah ke ujung pandang. Lama nggak ketemu. Bu Kedut mungkin, Bu Kedut udah ke Lombok. Loh kamu ketemu siapa? Kan bisa tebak Papa. Akhirnya Bapak Ibu, aku mau ngomong, aku ketemu siapa? Papa marah enggak? Kenapa harus marah? Enggak, aku enggak ketemu siapa-siapa. Apa enggak berubah golongan darah kalau punya istri semacam ini? Kadang-kadang istri itu cerita, sudah aku tanya-tanya itu bukan untuk ngerti, hanya pengen didengar. Itu saja. Saya bilang keponakan saya, suamimu tuh banyak ngomong. Om baru dengar 1 jam, aku 24 jam. Jadi suami yang cerewet, istrinya itu pendiam. Saya juga heran kenapa Tuhan begitu ya. Kalau istri cerewet, suami pendiam. Kalau suami cerewet, istri pendiam. Kalau dua-dua cerewet Pak, nggak tidur. Rumah sih aman, nggak ada maling. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Saya sih nggak nyindir seseorang. Jangan ada yang lirik sebelahnya, ngerasa kayak gitu. Saya ingin pulang dari sini itu dengan sehat sejahtera. Jangan sampai dilempar kelompen. Dan memang tidak ada yang begitu. Oke lanjut Bapak Ibu. Ya, masih bersama saya? Yes. Kalau kebaktian semuanya semangat Pak. Wih mantap, pendetanya awet muda. Tetapi kalau pendeta sudah tua, terlalu tua, jangan bilang haleluya. Semakin haleluya, semakin panjang khotbahnya. Katanya sih begitu, tapi saya kan belum. Halo, haleluya, memberi semangat. Tapi haleluya, yang ledek itu. Yang ketiga, saudara Daud menjaga hidupnya dari pergaulan yang tidak membangun.
Jadi pada waktu itu Daud sedang sedih, ada masalah, tapi orang lain mengatakan, ayo kita pergi ke rumah Tuhan, dia bersuka cita. Ada orang lain saudara yang ngajak Daud pergi ke rumah Tuhan. Dia punya komunitas, saudaraku, dia menjaga hidupnya dengan baik dari pergaulan yang dibangun setiap hari. Saudara yang diberkati Tuhan, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam, ayat pertamanya gimana itu Pak? Saya dirundingan dengan istri, mami tercinta, saya panggil Cin. Loh om kok namanya Cin ya, kan Cinderella. Cuma dia tidak punya sepatu kaca. Ukurannya 38. Loh, filmnya kan begitu Bung ya. 38. Karena yang lebih dari 38 apalagi 41 nggak cocok dari Cinderella. Mazmur 1, saudaraku, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Saya lebih fokus ke ayat pertama. Jadi Bapak Ibu, orang Jawa itu punya unen-unen, punya sanepo, punya sanepan. Peribahasa sih. Ojo nyedak kebo kupak. Ada yang tahu? Jangan tanya yang dari Ambon, nggak ngerti. Kecuali Ambon yang lari Jawa. Ojo nyedak kebo kupak. Artinya jangan deket-deket kerbau yang sedang main kubangan. Karena kerbau itu kalau main kubangan Bapak itu pasti ekornya tuh lari sana, lari sini, lari sana, lari. Sehingga lumpur itu kemana-mana. Lah kalau kita bergaul sembarang bergaul Bapak itu ada resikonya. Yang jahat jadi baik atau yang baik itu jadi jahat. Jadi resiko bergaul begitu. Aku bergaul dengan si A, dengan si B, dengan si C. Kira-kira imanku dibangun enggak? Maka sering kami sampaikan kalau sedang lemah iman jangan ketemu teman lama. Nanti diajak aneh-aneh. Ketemu Pak Gembala, Ibu Gembala, ketemu teman-teman komsel supaya imannya dibangun, saudaraku. Nah, jadi saudara yang diberkati Tuhan, kita kembali ke PowerPoint tadi. Saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3, jangan sesat. Ayatnya kan begitu. Jangan sesat atau jangan tersesat. Hati-hatilah kamu bergaul. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jangan sesat, jangan tersesat. Jangan hidupmu, jaga hidupmu dengan baik. Jangan sembarang. Dan Daud Bapak Ibu, dia menjaga hidupnya dengan baik. Maka biarpun dalam kondisi yang sangat terpuruk pada waktu itu, tapi dia, saudaraku, bisa menjaga hidupnya dengan baik. Karena ada orang-orang yang bersama dengan dia. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita tutup Alkitab kita masing-masing. Silakan pemain musik tampil ke depan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kenalah Tuhan dalam hidupmu. Kalau hari-hari ini ada di antara kita yang sedang Tuhan luaskan menangis, yang sedang bergumul, Tuhan sedang membawamu mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itulah yang buat imanmu tegar, yang buat imanmu kuat. Demikian juga saudaraku, milikilah hati yang selalu haus dan rindu akan Tuhan. Saya percaya orang yang haus dan rindu akan Tuhan tidak akan pernah meluangkan waktunya untuk hal yang sia-sia. Di dunia ini tidak ada tempat yang terindah kecuali dalam hadirat Tuhan. Karena kita diubahkan oleh Tuhan di sana. Dan berikutnya dalam menjalani kehidupan dari hari ini maupun hari-hari berikutnya. Tantangan semakin kuat, tantangan semakin berat. Tapi pastikan diri kita masing-masing tidak mau disemari dengan hal-hal yang tidak Allah perkenankan. Mari kita pejamkan mata, kita tunduk kepala. Haleluya. Engkaulah Tuhan
Engkaulah Raja berdaulat atas hidup. Kita nyanyikan lagi. Naik dikit Mas. Coba naik dikit. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, ya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Dari awal bersama-sama, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Yes. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Allah Rajaku, haleluya. Engkaulah Raja, berdaulat atas Hidupku, haleluya. berserah penuh. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan, Engkau menggemakan firman-Mu kembali kepada setiap kami umat Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, namun Roh Kudus Engkau tidak berhenti. Engkau Tuhan selalu berkarya atas hidup kami masing-masing. Tuhan menolong seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan menolong kami semuanya Bapa. Kami tidak mau terjebak dengan kondisi yang ada.
Kami tidak mau terpaku dengan kondisi yang ada. Tetapi kami sedang fokus kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau pasti menolong kami dengan berkat-berkat yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Masing-masing kami dijamah diberkati Tuhan. Masing-masing keluarga dijamah diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan telah menetapkan kami, menentukan kami menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dan silakan duduk, saya kembalikan puji Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami tahu Engkau ada di tengah kami saat ini Tuhan. Sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh dengan sukacita Tuhan. Khususnya firman yang telah ditaburkan Tuhan. Kami percaya firman itu akan dimeteraikan di setiap hati anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah kami boleh lebih mengenal siapa Tuhan yang kami sembah Tuhan. Karena pengenalan akan Engkau membuat hati kami menjadi tenang Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Engkau berkata bahwa Engkau sekali-sekali tidak akan meninggalkan kami dan akan memberikan suatu kehidupan yang jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati hambanya Bapak Pendeta Yosafat Tuhan. Kau pakai dia lebih lagi Tuhan. Kau pagari dia dengan kuasa darah Yesus. Dijauhkan dari segala niat-niat orang jahat Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami sebentar juga akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Tapi kami percaya kasih Tuhan akan terus menyertai kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan menyertai anak-anak Tuhan. 1 minggu ke depan, sepanjang minggu ini Tuhan. Dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Kiranya penyertaan dan perlindungan sempurna atas hidup mereka Tuhan. Tuhan jauhkan mereka semua dari segala mara bahaya apapun juga Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan saudara katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun engkau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhanlah yang akan menyertaimu. Tuhanlah yang akan melindungimu. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan kasih karunia, damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Dan Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Amen. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin.